Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siva Aulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM yaitu 18720500008. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Supriyadi, MTP, MPD. Teman-teman, kali ini kita akan membahas buku evaluasi pembelajaran bab 10 yaitu penilaian di berbagai jenjang pendidikan. Penilaian adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian bidang pendidikan yang berbentuk tugas, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dilakukan secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Pedoman pelaksanaannya yang pertama yaitu ketuntasan belajar. Prinsip ketuntasan belajar merupakan suatu keharusan dengan diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi atau KKM. Dan yang kedua yaitu kenaikan kelas. Siswa dinyatakan naik setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Tidak terdapat nilai di bawah SKBM atau KKM. Memiliki nilai nominal minimal baik untuk kepribadian. Yang ketiga ada kriteria kelulusan. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai baik pada penilaian akhir seluruh tugas, lulus ujian sekolah, lulus ujian nasional. Konsep penilaian hasil belajar dan pengolahan penilaian hasil belajar. Kurikulum, pembelajaran, dan penilaian merupakan komponen yang penting dan saling berkaitan satu sama lain secara sistemik. Kurikulum berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, sedangkan penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Selain mengukur, penilaian bisa berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana, sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, menetapkan program perbaikan atau kebudayaan, berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah atau madrasah. Pedoman kurikulum tingkat satuan pendidikan yang paduannya dikembangkan oleh BNSP antara lain yang pertama ada ketentuan belajar prinsip, kedua kenaikan kelas, dan yang ketiga kriteria kelulusan. 1. Ketentuan belajar prinsip. Ketentuan belajar merupakan suatu keharusan dengan diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi. Pelaksanaannya diwujudkan dengan adanya ketentuan standar ketuntasan belajar minimal atau SKBM untuk setiap mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
SKBM merupakan ukuran standar kemampuan yang harus dicapai siswa dalam mata pelajaran tertentu. Namun, standar ini dapat disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Misalnya, dalam pedoman ditetapkannya SKBM untuk pelajaran bahasa Indonesia adalah 75 dan untuk pelajaran ilmu pengetahuan adalah 70. Angka 75 dan 70 tersebut dapat diubah jika ada kebijakan pemerintah daerah yang mengaturnya. Yang kedua yaitu kenaikan kelas. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Kriteria kenaikan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada siswa dinyatakan naik kelas setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada 2 semester di kelas yang diikuti. Yang kedua, tidak terdapat nilai di bawah standar ketuntasan belajar minimal atau SKBM. Dan yang ketiga yaitu memiliki nilai minimal baik untuk aspek kepribadian pada semester yang diikuti. Ketiga yaitu kriteria kelulusan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Lulus ujian sekolah atau madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus ujian nasional. Ada sebuah motivator dari Wilson Kennedy mengatakan bahwasanya cara termudah jadi pandai adalah belajar dari hal terbodoh yang pernah kamu lakukan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.